Ya, kalau memang kami punya kesalahan, silahkan laporkan. Kita sama Jadi untuk masalah adanya seperti kita lihat bersama ada di TikTok maupun di YouTube, adanya dokter yang menyampaikan bahwa katanya klien kami orangnya melanggar hukum. Ini perlu tidak menanyakan kapasitas dia. Dia itu manusia yang biasa, bukan luar biasa. Yang punya hak. Kapasitasnya doktif. Doktif itu seorang dokter, dodol. Masih nanya kapasitas doktif. Udah bagus-bagus Bepom ada yang nolongin orang kayak doktif mau nyobain keluar duit dari kantongnya sendiri buat tes barang-barang orang yang seenak-enaknya aja dijual. Gimana sih? Yang seenak-enaknya aja beredar di masyarakat. Kalau kita mah masyarakat awam, ogah banget deh ke laboratorium nyoba-nyoba. Main percaya-percaya aja kalau nggak ada doktif. Gimana sih Bapak? Bapak. Aduh, aki-aki. Jadi kalau dokter selalu mengatasnamakan masyarakat, buktikan mekanisme melalui Bepom. Bepomnya aja lagi sibuk banget, Pak, Bapak. Bepom aja. Kalau nggak ada yang kemarin doktif kasih tahu tuh, nggak masuk tuh beberapa barang yang ternyata overclaim, overprice. Individu tidak bisa, kecuali ditunjuk oleh Bepom. Ini suatu bahan dari kami untuk kami analisa kembali. Ini apa sikap yang demikian? Kami akan bertindakan hukum nanti ya. Pak, gue pengen tahu lu sama doktif kuatan mana, Pak? Ayo, lu gue tantangin lu DRG ngerasa di atas angin ya kan, ngalahin NM kan kemarin. Ya, biarpun kita kesel semua ya, nggak sabar nungguin masuk tuh klien lu. Gue pengen tahu lu mau laporin doktif. Ayo jangan cuma ngomong doang. Laporin sono. Laporin, gue pengen tahu. Dan masyarakat sangat-sangat berterima kasih ya Bepom kepada doktif. Jangan mau ya Bepom palanya jadi domba sama palanya doktif. Orang-orang kayak gini nggak ngadu domba. So bawa-bawa Bepom, doktif juga bawa-bawa Bepom kok. Doktif ngebantu Bepom kok. Karena apa? Prinsipnya Bepom sama doktif sama. Prinsipnya Bepom adalah mengawasi, prinsipnya ya, mengawasi peredaran makanan, minuman, obat-obatan yang ada di negara Republik Indonesia agar tidak ada barang-barang yang berbahaya untuk konsumen di Indonesia. Itu prinsipnya Bepom. Kehadiran doktif bertabrakan nggak dengan Bepom? Tidak sama sekali. Kehadiran doktif justru membantu mensupport Bepom. Jadi ini para bapak-bapak ini ya, opa-opa, opung-opung. Tahu lu mau ngelaporin doktif buruan, pengen tahu kekuatan lu sampai mana. Ditambah sama kekuatan masyarakat Republik Indonesia. Kita semua udah muak sama pengusaha-pengusaha Badung banget ya. Iya. Nah, iya kan? Gak kapok karena kemarin merasa kebal hukum. Iya. Oh my God. Berasa kebal hukum tapi nanti ya udah dapat dari CNM, dapat karma dari NM, mau dapat karma dari doktif. Jangan deh kalau sama doktif deh, serius. Beneran asli. Lu kepelintir nanti RG. ini adalah memberikan bukti dokumen dan aturan. Ya. Capek. Penggugat sudah selesai memberikan bukti. Hari ini juga tergugat selesai memberikan bukti. Ya, semua bukti sudah masuk. Tapi tidak ada hal yang lucu yang perlu kami sampaikan. Lucu apanya yang lucu? Apa yang lucu apa? Ini nih, yang ini nih bapak-bapak ini nih selalu bilang ada yang lucu, ada yang lucu. Apanya yang lucu? Nggak ada yang lucu ah. Penggugat ini menyampaikan banyak fotokopi perjanjian Aha. antara kita dengan pihak-pihak lain. Ya. Itu nilainya hanya puluhan juta. Dibikin tertulis. Sementara katanya ada perjanjian dengan Dr. Reja yang nilainya katanya 4 miliar, tapi tidak tertulis. Ya, lucunya 20 juta tertulis, 4 miliar tidak tertulis. Ya, yang lucunya Itu nggak lucu, bukan soal lucu. Nggak ada lucu-lucunya Pak. Wajar aja nggak tertulis. Wajar aja. Wajar banget. Karena kan waktu kemarin yang si DRG sama NM mau ketemu, tapi nggak bisa ketemu itu, yang dia cari-cari itu, kan dia nyari-nyari sendiri, langsung ketemu sama si asistennya si NM, ya kan, bukan asisten sih, teman baiknya NM lah, kayak gitu. Ngapain mesti tertulis? Katanya orang kaya. Katanya lu orang kaya. 4M aja mesti tertulis. Katanya sebulannya berapa si RG? 6,7 M. Terus ngaku-ngakunya cuma dit, dan ternyata RG cuma ini katanya bilangnya cuma pegawai gitu ya. Iya kan, ini kan yang lucu kan, malah kebolak-balik. Makanya dengerin nih guys. 20 juta buat perjanjian tertulis, disebut pihak-pihaknya, ya, namanya, KTP-nya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya disebut semua di perjanjian 20 juta, ya, hak dan kewajibannya juga disebut di perjanjian 20 juta, apa haknya di kita? Ada ya perjanjian orang yang detail banget. Ada juga yang orang kaya tuh kayak klien elu, nggak peduli dengan perjanjian gua rasa. Yang penting gentleman agreement, tahu nggak lu bapak? Gentleman agreement nggak ada ditulis-tulis. Udah ngomong satset 4M tuh berasa kayak 4.000 kayaknya ya kan? Kok jadi sekarang lu yang rasa aneh lu kali yang aneh. Pihak lain kewajibannya. Udah. Tapi sementara dengan Dr. Reja yang katanya punya kerjasama 4 miliar, pihaknya tidak jelas siapa dengan siapa. Apakah Mail dengan Dr. Reja, apakah Nikita dengan Dr. Mufid, tidak jelas siapa. Bahwa udah jelas di rekaman suaranya. Ini juga pengecerongnya ini aneh banget ya guys. So belaga lupa semua. Jelas-jelas ada di halo, tolong dong mau ketemu sama kakak Niki. Itu kan ada namanya. Bilangin Mail, bisa nggak jangan di review yang kayak gitu, bisa nggak? Kan ada rekaman videonya. Ada rekaman
rekaman videonya. Ada coy, ada. Wah, kacau sih. Kayaknya kalau ngedengerin itu aki-aki, kita makin mumet ya. Mumet. DRL mah udah lagi diproses. Tinggal nunggu aja sidangnya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kasus-kasus yang lain, di mana tadi gue udah gak mau dengerin itu si aki-aki ngomong, aduh males banget. Gue aja ngeliat dia udah ngop, ada yang lucu melihat ini. Tidak ada perjanjiannya. Hah? Orang telepon begini, DRG lagi di kamar, lagi di depan meja rias, dia telepon begini. Bilangin sama kakak Niki. Ini, iya, jangan gitu dong. Iya berapa? Orang ada videonya, itu kan rekaman suara itu nggak taunya dari video. Jadi lakinya ngevideoin bininya lagi di kamar. Lihat di mana Mamski? Waktu lihat di persidangan. Ada gue di persidangan. Ngelihat itu video yang beredar suara itu sebenarnya adalah video sayang. Jadi si RG lagi di meja rias. Lagi begini teleponan sama si Mail, di videoin lah sama si suaminya. Nah, video itu yang jadi barang bukti. Video itu juga yang akhirnya sekarang sedang dilaporkan oleh Nikita, udah naik sidik ya. Karena apa? Dianggap sebagai penyebaran, pokoknya illegal access. Itu kan percakapan pribadi. Kok bisa sama dia di-up ke umum seperti itu. Jadi ini gue mau lihat nih kayak apa. Oke, dari pihaknya Niki ya. Kita lihat dari pihaknya Niki untuk berisik lu, Aki, diem dulu ah. Berisik. Oh, pengacara nih Nikita Mirzani nih. Gimana tuh? Illegal aksesnya nih, tuh. Nah, tunggu. Terima kasih teman-teman media. Nah, ini. Sudah menunggu ya, walaupun dengan cuaca yang hujan rintik, tapi teman-teman masih sabar menunggu sidang hari ini. Nah, hari ini tanggal 10 Maret 2006. Baru kemarin tanggal 10. 13.00 ya. Setelah dilaksanakan agenda persidangan bukti dari para tergugat rekompensi. Nah, hari ini yang mereka hadirkan itu adalah bukti sebanyak 14 bukti ya. Nah, jadi total bukti mereka ini sekitar 19 bukti di surat. Nah, hari ini 14 bukti surat itu ya itu mendominasi kopi dari fotokopi ya. Hanya satu yang asli yaitu bukti 19 yaitu laporan pidana. Oke, nah sama putusan juga ya. Nah, sama seperti minggu kemarin kami sudah sampaikan bahwa mereka ini hanya copy paste dari putusan 362, 363 Pengadilan Negeri Selatan dan putusan ya nomor 55 sama nomor 255 dan 256. Jadi putusan itulah yang mereka hadirkan sebagai bukti untuk pembuktian surat hari ini. Nah, apa tanggapan kami? Tanggapan kami begini, kan kemarin kami sudah sampaikan bahwa kalau itu yang mau dihadirkan ya, kami sudah sampaikan itu prematur. Kenapa prematur? Karena satu ya, Belum ada ya Belum, putusan Kang. yang berkekuatan hukum tetap. Yang kedua ya, ini sedang berjalan dalam proses kasasi gitu. Kasasi. Jadi, kalau dihadirkan putusan 362, 363, 256, 255, Belum, enggak, ya saya kira tidak ada relevansinya dalam pembuktian mereka sebagai pengguna konvensi. Makanya saya sampaikan, ya kami sampaikan, ini prematur ya. Oh. Masih terlalu dini karena apa? Tadi satu, belum ada putusan inkrah. Dua, sedang berjalan proses kasasi. Proses kasasinya Niki masih berjalan ya, guys. Agung. Yang ketiga, ada namanya ajas hukum praduga tak bersalah. Oke. Ya, selama belum ada putusan yang inkrah dan berkekuatan hukum tetap, ya, ajas ini berlaku. Ajas praduga tak bersalah. Ini 3 poin ini saya kira jika dihubungkan dengan bukti keseluruhan bukti sebagai mereka Belum bebas. para tergugat konvensi, ya saya kira tidak ada relevansinya. Tapi apapun itu kan kami sebagai kuasa hukum para tergugat ini kan hanya bisa menyampaikan argumentasi hukum kami. Belum ada kasasinya, belum. Ada. Nanti yang memutuskan kan hakim ya, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Itu. Jadi ini masih laporannya Niki untuk Dr. Reza Gladys dan ini akan ditanggapi oleh hakimnya akan tanggal 31 Maret persidangan berikutnya. Memang ini sangat melelahkan ya proses ini. Harus dijalani oleh Niki. Demi mencari keadilan itu tidak mudah ya, say. Tahu sendiri kan, Niki aja udah masuk ke tahanan itu dari tahun lalu. Udah setahun lebih. Jadi tahun lalu 2025 itu Niki ditahan bulan April. Sekarang udah 2026 ya kan? Bulan apa, Maret ya Niki ditahan? Ya bulan-bulan ini, berarti udah setahun ya, say. Udah setahun Niki ditahan. Dari bulan apa tuh yang Mail sama Niki berdua datang ke Polda, terus HP-nya ditahan, berapa hari kemudian langsung dipanggil lagi dan langsung masuk untuk tidak keluar tahanan sama sekali. Niki kasihan banget ya, sampai sekarang udah bulan Maret tanggal 12 tahun 2026. Gila sih guys. Dan ini yang dilaporkan Niki itu ada illegal access, di mana bukti suara yang merupakan percakapan pribadi antara DRG gitu kan dengan M, dengan saudara M.
gitu ya dengan saudara M, lalu disebarluaskan ke publik, digunakanlah sebagai bukti katanya transaksi gitu loh untuk apa namanya tuh pemberian 4M itu yang dia awalnya dia katakan ini adalah peras baju ya, memeras baju katanya. Apa sama cerita lu lagu lama. Gue ngeliat nih kayaknya RG ini dendam banget sama Doktif ya. Karena apa? Si RG tidak berhasil berusaha untuk memberikan kepada Doktif pancingan Batman. Doktif udah cerita sama gue dari setahun yang lalu. Udah kenal sama Doktif, Mamski. Dan dia bilang, gila ini orang dua. Nyamperin ke rumah. Pertama nyamperin dulu ke tempat prakteknya Doktif. Terus nyamperin ke rumah mereka ini ya, pasangan suami istri ini. Mau ngasih sesuatu, Doktif nggak mau. Mau ngasih sesuatu, Doktif nggak mau. Didesak. Dan Doktif bilang, saat mereka berusaha berkomunikasi, Doktif itu saking keselnya, dan karena Doktif juga nggak tahu siapa mereka berdua ini ya. Maksudnya Doktif tahu mereka ini juga sama profesi dokter. Tapi kekuatannya sebesar apa? Sehingga Doktif saking keselnya, dia bilang gini, oh permintaannya sama, maunya review yang bagus, jangan review-review yang tidak bagus. Jadi dia berusaha menutupi nih barang yang dia udah jelas ketahuan sama Doktif supaya itu tidak di-up lagi, dan dia mau ngasih sesuatu ini data baru. Mau kasih data baru, gila nggak? Nekat banget kan? Tipenya emang tipe nekat. Gue berdoa ya Allah, semoga engkau turunkan azabmu untuk pengusaha yang nakal, yang jahat, yang luar biasa zolimnya, na'udzubillah min dzalik. Udah gitu sama Doktif dites ya guys. Oke, dites kalau nggak salah 2 juta ya, 2 juta dolar kan. 2 juta dolar itu kan sekitar 20 M. Kalau nggak salah deh. Dolar atau Singapura apa lupa Mamski. Pokoknya kayak gitu. Dan diiyain sama mereka nih, si pasangan gilingan ini, gila harta. Pasangan laki bini gila harta emang. Begitu diiyain, Doktif ngilang. Plus ngilang. Tapi Doktif udah pegang bukti bahwa menawarkan dengan sampai jumlah fantastis pun disamber oleh si suami istri gilingan padi ini. Sebelah mengarahkannya katanya Doktif yang minta duit. Kebalik woi, kebalik. Lu yang ngejar-ngejar. Lu yang ngejar-ngejar. Sama. Si NM juga dibilangnya gitu kan. Boro-boro NM mau, orang NM aja nolak, dengerin ya RG. Lu sama laki lu yang melehoi itu si NM kan ada lu rekaman suara, lu bilang gini, dia gak mau. Lu yang nawar-nawarin cuy. Dia yang nawar-nawarin. Sama, ke Doktif juga sama. Modusnya begitu juga. Sama sayang. Bukan Doktif yang mau minta duit ke dia. Dia yang nawar-nawarin, sama kayak ke si NM. Si NM kan juga ditawarin, lu gila lu ya. Gue sumpahin ya lu bener-bener jangan sampai lu bisa otak lu besok-besok bekerja lagi ya. Supaya gak ada kejahatan lagi, sekalian aja udah. Kalau hukum dunia gak bisa, hukum langit. Iya, mereka yang nawar-nawarin guys. Betul-betul laknat, bener itu. Itu laknat itu mereka itu. Putar balik omongan terus. Asli sekarang lu masih bisa selamat ya. Karena hukum dunia memang bisa dibeli pakai uang, tapi jalur langit gak bisa. Gak usah masuk lah, mungkin akan kena musibah apa, masih gak tahu. Sekuat-kuatnya dukunnya dia ya. Dipikir kita gak tahu dukunnya siapa. Hah? Sekuat-kuatnya masih manusia kok. Lebih kuat lagi doanya orang-orang yang terzalimi, anak-anak yang hilang ibunya masuk ke dalam penjara. Seorang Doktif yang kita semua sangat sayangi. Seluruh masyarakat ngangkat tangan doanya. Begini untuk Doktif perlindungannya. Hancur kau dan dukun-dukunmu semua itu. Dekinganmu semuanya hancur, tahu nggak? Ya, benci banget gua. Udah melehoi, muka kemana, badan kemana, laki bini mukanya melehoi nggak jelas. Doktif itu nggak mau dikejar-kejar begitu, gilingan lu. Iya, tunggu aja hukum malam itu. Hukum langit Allah Subhanahu wa taala boten sare, Gusti Allah boten sare. Mau ngejeblosin Doktif, elu yang masuk nanti. Coba aja kalau berani kau bikin ke Doktif apa? Kau yang ngejeblos. Ku jamin 1000%. Ku jamin 1000%. Kau yang ngejeblos, pasti. Pasti. Gak sekuat-kuatnya itu kok, gak sekuat-kuatnya itu. Makanya sama Doktif pancingannya ibarat kata nih dia mancing nih pakai umpan, cuma digini doang nih, disentil begini nih, nggak dicaplok. Enggak, karena Doktif memang nggak pernah punya niat untuk ngambil duit dari dokter abal-abal ya. Nggak pernah ada. Doktif kalau mau begitu mah bisa aja. Tapi kan Doktif nggak bodoh. Udah gitu, Doktif juga udah kaya udah lama. Doktif tuh orang kaya lama, lu tau nggak? Circle-nya Doktif nggak main-main, bukan kaleng-kaleng circle-nya Doktif. Bukan orang biasa. Salah lawan lu ya, begeng. Salah lawan kau. Kau bisa mungkin ngerasa menang nih, didukung sama gerombolan. Lu juga numbangin si NM juga minta bantuan banyak orang. Kalau lu kuat juga lu nggak minta bantuan banyak orang, coy. Lu numbangin NM doang aja mesti berapa orang lu, keroyokan. Udah kayak hiena atau nggak lu? Lu tuh udah kayak hiena. Tahu lu? Lu tahu hiena? Rame-rame yang begini nih di padang pasir. Satu singa lu keroyok. Iya, satu singa dikeroyok coba. Amit-amit gak tau malu, ih najong.
Najong gua mah bener-bener gua gede banget sama lu. Gedek gua ngeliat lu, sumpah. Datang ke pengadilan kayak begitu. Buktinya kelihatan banget lagi di videoin. Tapi kita nggak mau buktinya di videoin. Takut banget buktinya di up. Semuanya hanya mau ditutup-tutupi. Kita semua pengen memuntah ngeliat lu tuh. Lu sama berdua itu. Belum lagi Cocomeonya. Aduh, Cocomeonya banyak banget. Amit-amit. Datang ke pengadilan rame-rame. Ya Allah, ngadepin satu orang. Ya, 1 NM. Ngadepin 1 NM. Datang bala-balanya. Si Nepos bawa orang-orang timur, ada orang-orang abang-abang ganteng. Abang manis Ambon manis. Foto tuh gak lo abang-abang Ambon itu. Iya kan? Halo, Mamski, Mbak Emma, Waroka. Halo bang, abang apa kabar bang? Sehat bang, sehat kita di sini. Mbak Emma bela RG ya? Ya enggak lah bang. Hah? Nggak apa-apa lah, kita saudara katanya. Iya bang, orang timur kita mau bela siapa juga apa urusannya. Iya, mending kita foto dulu bang. Gue gituin. Ya Allah, ada berapa ratus orang itu dibawa. Hanya untuk ngadepin 1 NM, segitu takutnya. Gila lu ya. Dateng pakai kacamata hitam masuk udah kayak jagoan. Dalam hati gua, kuda lu mana? Udah berasa kayak koboi kan lu, kuda lu mana kuda? Aduh, gue bilang sumpah guys, itu kalau ingat pengadilannya NM ya. Berasa memang kelihatan di situ orang yang bener, nggak takut datang sendiri begini. Kalau orang bener, orang yang emang punya banyak dosa, mesti didukung tuh. Tahu kan Kurawa sama Pandawa? Pandawa cuma 5. Yudhistira, Arjuna, Bima, Nakula, Sadewa, 5 doang Pandawa. Musuhnya 100 Kurawa. Ditambah Sengkuni. Itu ibaratnya tuh, si NM, Doktif ya, lawan Kurawa ini. Nanti di peperangan Baratayuda, Hastinapura, tetap menang kan Pandawa yang 5 orang. Itu baru namanya memang Gusti Allah Boten Sari. Itu nanti namanya Gusti Allah Boten Sari. Sudah ada di dalam sejarah. Pandawa lawan Kurawa itu. 5 orang, lawannya 100. Gak apa-apa, sakit-sakit dulu. Dibuang dulu ke pengungsian, ke hutan dulu Pandawa. Ya, sama Dewi Kunti. Pergi dulu dia ke hutan. Diusirnya dulu dari tempat yang enak-enak. Sama NM juga begitu. Diusir, dilepaskan dijauhkan dari anak-anaknya. Tapi balik lagi ke Hastinapura. Kalian tahu nggak kisah Baratayuda? Jangan-jangan nggak ada yang tahu lu. Wayangan lu nggak ngerti. Gua aja ngerti. Oke guys, cabut kita dulu. Kita masuk tadi. Mau gua ambiarin ini ada parfum. Oh aku tahu Mi, siapa yang tahu? Tahu lah Mi katanya. Perang Baratayuda. Oh tahu ya? Tahu ya? Tahu. Nah iya. Saya gak guna bahas mereka, mending bahas topik lain. Lu aja Mami Pamulang yang bahas topik lain. Gue mau bahas mereka sampai selesai. Kenapa emangnya? Nonton Antv iya. Yang gak mau denger gue bahas si Begeng sama lakinya yang melehoi begini-begini lakinya. Iya. Gitu-gitu mau ngelawan Doktif lu. Kena karma kau nanti. Kena kau nanti lihat aja kalau sok-sok mau ngelawan Doktif. Kena karma kau, ya. Kena kau nanti. Lihat aja. Ya, Doktif, NM, terus ada beberapa dokter yang cuma segelintir banget lawannya Kurawa. Mukanya enggak kaleng-kaleng, ada yang Kurawa abu-abu, ya kan? Dursasana, tuh Duryudana. Tuh lu si Nepos tuh begitu, Ada Sengkuninya, ada Sengkuni. Semuanya berusaha untuk masukin Doktif, semuanya pada kejang-kejang. Kejang-kejang. Laporannya Doktif jalan semua. Laporannya lu kejang lu. Ya. Tunggu laporannya. Gue nggak sabar ngelihat ini para Kurawa ngejelek semua. Dipanah sama Arjuna sekali, panah jerejet. Digodam sama Bima. Lo tau rasa kau ya. Sengkuninya itu si Nepos itu Sengkuni itu. Yang paling kondisikan sana, kondisikan sini. Sana, sini. Buset, punya sifat kayak begitu ya Allah. Sifatku Sengkuni. Beneran gede banget gue masih Sengkuni itu. Biarin Buja, dengerin kisah wayang gue ya. Pandawa lawan Kurawa. Pahlawan skincare lawan mafia skincare. Oke. Dasar yang masih kerja jadi mujair, cari kerjaan yang lain yang lebih berbobot, ada pahalanya buat kalian. Ngapain sih ngebelain typing 5.000 perak dibayar sama Sengkuni? Kamu mau jadi Kurawa, hancur lebur. Nanti kamu tahu nggak, pengadilannya Allah tuh lebih sadis, lebih parah. Berapapun duit lu kagak bisa nolong kalau Allah udah berkehendak tuh nggak bisa nolong. Orang kayak Doktif sebaik itu mau lu kerjain masuk, kagak bakal bisa. Nggak usah ya Doktif itu ya, lu mau kerjain kayak begitu. Lu bilang Doktif minta duit, Doktif udah tajam melintir, Bo. Tajam melintir tapi gak flexing kayak lu. Norak baru kayak kemarin. Pakai duit masyarakat aja belagu lu. Doktif itu gak perlu kayak begitu, ya. Gak perlu dia. Ngapain? Doktif itu perlunya ngeliat kalian pakai baju oren. Puas baru Doktif sebagai jihad ya Doktif itu. Orang kalau udah punya sifat dan punya misi untuk jihad itu, waduh. Kalau kalian kan masih sukanya duit kan. Kalau Doktif itu sukanya jihad. Lu gak ada apa-apanya sama Doktif. Lu cuma suka surga dunia lu. Ya, orang kayak lu mau ngelawan orang yang punya tekad untuk jihad. Wes, pasti lu tuh kayak Kurawa kowe. Hancur lebur di panah Arjuna kowe.
Ya, hancur lebur kowe di Panarjuna. Liatin aja. Pasti habis, pasti. Kalau dari zaman dulu udah ada kisahnya, sama aja kayak sekarang. Itu begeng itu. Iya, begeng nepos, lakinya si begeng itu, segerombolan itu. Ya Allah. Beneran guys, nggak sabar, tenang aja ya. Dulu juga zamannya Pandawa diusir, terusir, sengaja dibakar dulu. Jadi waktu Pandawa itu balik dari hutan dengan orang tuanya setelah Pandu wafat dan masuk lagi ke Hastinapura, kakaknya Raja Pandu ini punya anak 100, ya kan? Punya namanya tuh Kurawa itu. Nah, mereka kesel ngelihat kok sepupunya datang cuma 5 orang, tapi jagoan neon semua. Dibuatinlah istana-istanaan yang ternyata tuh dari bahan gedung istananya itu buat mereka tidur, ya, si Pandawa. Bahannya gampang terbakar. Dan Pandawa udah denger, ini ibaratnya si begeng mau mancing-mancing ngasih duit ke Doktif. Nggak bisa, Doktif udah tahu ini pancingan Batman ini pasti nih. Parfumnya, oke, mau lanjut ceritanya ya. Lanjut ya, parfum dulu, oke. Geser mams. Sekarang kita sepi lagi produk yang lainnya. Udah semua ya. Doktif mau dilawan, ya Allah ya Tuhan. Bagaikan perang, Baratayuda, si jelek Kurawa dihajar sama Pandawa. Tuh, lo lihat aja. Nggak apa-apa di awal kayak buktinya DRL masuk kan. Ayo coba. Yang katanya, itu kan kebal hukum. Tangannya si kebal hukum diborgol juga. Gak ada kebal hukum. Kalau salah ya salah. Apalagi udah jelas barang yang dijual itu nggak benar. Udah jelas. Mau gimana kebal hukum orang barang aja nggak benar? Masa jelas-jelas yang salah dibela kan nggak mungkin dong. Dan ini kan sudah diberikan peringatan juga sama presiden kita. Ayo kinerjanya Polola mesti benar. Kan begitu ya pemirsanya, bukan begitu. Harus kerja benar. Nah, nggak boleh sembarangan main bela orang yang salah cuma karena hepeng. Nggak mungkin lah, nggak ada kebal hukum, nggak ada itu. Udah bukan zamannya kebal hukum ya, enak aja lu. Orang ada buktinya jelas-jelas. Siapa yang mau mempertaruhkan jabatan untuk ngebela cuma dikasih duit? Ngapain gilingan? Doktif emangnya bakalan mundur selangkah pun? Nggak bakalan mundur, Doktif juga. Maju terus, pantang mundur. Gitu loh. Iya kan? Oke, gengs. Next, si Gosong. Kembali ke serangan awal, Mam. Iya. Belagu itu. Itu udah ada yang ngomporin dia. Gak apa-apa, biarin aja. Doktif kan tipenya kasih fur. Oke. Diterima pasti tantanganmu sama Doktif. Malah Doktif menunggu-nunggu ini sebenarnya. Sangat ditunggu-tunggu oleh Doktif sebenarnya. Karena apa? Orang yang sombong itu kan selalu tepuk-tepuk dada kan. Dia merasa udah menang. Saat MM tuh divonis dia udah ngerasa, gua pasti nih bakalan lolos. Oh, belum tentu. Ya. Buktinya orang serakah kayak si begeng itu sekarang udah jualan lagi tapi dengan produk juga yang overclaim. Bayangin. Bukan cuma over lagi, false katanya Doktif. False. Over itu berarti ada yang bahan yang dia jagoin gitu ya di dalam produknya, tapi nilainya kecil dibanding dari apa yang dia iklanin. Itu overclaim. Tapi ini nggak ada, tidak ada apapun bahan yang dia tulis yang dari yang dia jual, yang katanya ada niacinamide dan tranexamic acid, ternyata Zongbo. Ya Allah, ya ampun beraninya jualan kayak begitu ya Allah.